Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayahnya serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahaballahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah safari subuh yang dimuliakan oleh Allah, semoga pertemuan silaturahim kita pada kesempatan subuh ini juga bisa menjadi salah satu jalan bagi kita kelak di akhirat, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan jalan kita menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali mempelajari apa yang telah dulu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan salah satu yang paling penting yang mesti kita ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sejarah perjuangan hidupnya baginda Rasul. Dengan pengetahuan kita akan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan, maka kita mendapatkan banyak sekali referensi bagaimana seharusnya kita bersikap pada hari ini, dan juga semoga-moga referensi tersebut masih tetap relevan buat kita pada hari-hari esok. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah safari subuh yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di masa hidupnya baginda Rasulullah, ada satu peristiwa yang sangat menyejarah. Begitu menyejarahnya peristiwa tersebut, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa tersebut di dalam Al-Qur'an. Peristiwa itulah yang disebut oleh para muarrikhin, oleh para ahli sejarah dengan peristiwa Fathul Makkah,
peristiwa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil kembali ke kota Mekah setelah 8 tahun sebelumnya beliau terusir dari kota Mekah Al-Mukarramah. Begitu pentingnya peristiwa ini di dalam sejarah Islam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa ini di dalam Al-Qur'an. Kisahnya bisa kita baca di dalam surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan dari Allah, maka dengan pertolongan dari Allah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil melakukan Fathul Mekah, berhasil kembali menaklukkan kota Mekah setelah sebelumnya beliau diusir keluar dari kota Mekah dalam keadaan terhina. Bahkan menurut sebahagian ahli sejarah, puncak prestasi Muhammad sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang pemimpin negara terakumulasi di dalam peristiwa Fathul Mekah. Dan ini bisa kita lihat prestasi Nabi Muhammad sebagai pemimpin dari suatu negara saat beliau berhasil menaklukkan kota yang sebelumnya penduduknya sangat memusuhi Rasulullah. Begitu juga prestasi Nabi sebagai seorang Rasul tercerminkan setelah peristiwa Fathul Mekah. Allah mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pasti misi dan visi kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan gagal. Seandainya saja setibanya Rasulullah di kota Mekah, maka yang dipikirkan pertama sekali oleh beliau adalah bagaimana caranya membalaskan dendam beliau. Kita tahu bersama, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah selalu direndahkan harga dirinya, dicemooh, dicaci, dimaki, bahkan beberapa kali mengalami usaha pembunuhan. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari Rasulullah selama beliau berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Justru setibanya di kota Mekah, saat Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Haram, sambil beliau mu'allaqun bi astaril Ka'bah, bergantung memegang salah satu pegangan yang ada pada Ka'bah, Rasulullah SAW berkhutbah, "Man dakhala ila baitihi fahuwa amin." Yang masuk menyelamatkan diri ke dalam rumah mereka masing-masing, mereka akan selamat, tidak akan diganggu oleh Rasulullah. Wa man dakhala ila baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk mengunci rapat-rapat dirinya di dalam rumah pemimpin Quraisy Abu Sufyan, dia juga akan selamat, tidak akan diganggu oleh Rasulullah. Wa man dakhala ila Masjidil Harami fahuwa amin. Barang siapa yang cari perlindungan di dekat dengan Masjidil Haram juga dia akan selamat, tidak akan diganggu oleh Rasulullah. Ternyata sikap Rasulullah SAW ini mengundang simpati banyak orang. Bagaimana mungkin orang yang sudah kita zolimi, sudah kita rendahkan harga dirinya, bahkan beberapa kali kita mencoba membunuhnya, tapi hari ini datang sebagai pemenang dan dia memaafkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang Quraisy. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah seorang Muhammad, seorang nabi yang pada dirinya tidak punya sifat dendam, dan sudah semestinya juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan dendam ada di dalam diri dan jiwa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu yang dipikirkan oleh Rasulullah bagaimana
menghancurkan semua berhala yang ada di dekat dengan Ka'bah. Saat itu ada bahkan ribuan berhala jumlahnya di dekat Ka'bah. Berhala-berhala seperti Hubal, Lata, Uzza diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihancurkan, untuk dibersihkan. Jangan sampai rumah Allah Subhanahu wa taala yang suci kemudian dikotorkan dengan perbuatan-perbuatan syirik. Setelah Rasulullah berhasil menghancurkan semua berhala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan tawaf 7 kali putaran. Baru kemudian beliau teringat, ini kunci Ka'bah masih dipegang oleh Utsman bin Talha. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta para sahabat untuk menghadirkan Utsman bin Talha di hadapan dirinya. Setelah Utsman bin Talha dibawa menghadap ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit marah, dengan sedikit agak kasar merampas kunci Ka'bah dari tangan Utsman bin Talha. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kunci Ka'bah untuk membuka pintu Ka'bah. Diiringi dengan beberapa sahabat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menunaikan salat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Setelah beliau menunaikan sholat sunat 2 rakaat di dalam Ka'bah, kalau kita membaca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, sambil pada saat itu Rasulullah mengelap kunci Ka'bah dengan bajunya, seolah-olah beliau tidak sudi kunci Ka'bah ini dipegang oleh orang musyrik. Disitulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul pikiran, kalau nampaknya Rasulullah akan mencari juru kunci Ka'bah yang baru pengganti Utsman bin Talha. Disitulah sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas dan juga sepupunya Rasulullah, masih ahlul baitnya Rasulullah, masih dari klan keluarganya Abdul Muthalib, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, tunjuklah saya menjadi juru kunci Ka'bah yang baru." Tidak mau kalah dengan Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah yang lebih senior, sekaligus mertuanya Rasulullah, Umar bin Khattab, juga meminta hal yang sama. "Ya Rasulullah, percayakanlah kunci Ka'bah kepada saya yang lebih senior daripada Abdullah bin Abbas." Baru saja, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saat Rasulullah ingin memberi kunci Ka'bah itu kepada salah satu dari 2 sahabatnya tadi, tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan sepotong ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang di saat itu malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah. Wahyu itu sekarang terekam di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Muhammad, wahai sahabat Muhammad, wahai kalian semua umat Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada mereka yang ahlinya. Maka saat itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi paham kalau keinginan beliau mencopot jabatan juru kunci Ka'bah dari Utsman bin Talha dan kemudian kunci Ka'bah itu ingin diserahkan kepada salah satu dari 2 orang sahabatnya, keliru di dalam pandangan Allah. Karena yang namanya kunci Ka'bah semenjak dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail, semenjak itu pula kunci Ka'bah secara turun-menurun dipegang oleh keluarga dan nenek moyangnya Utsman bin Talha sampai di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, yang memegangnya adalah Utsman bin Talha. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semua ulama tafsir sepakat mengatakan ayat itu mengoreksi sikap Rasulullah
yang ingin mengambil kunci Ka'bah dan kemudian akan memberi amanah pemegang kunci Ka'bah kepada salah seorang sahabatnya dari tangan Utsman bin Talha. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paham ini teguran dari Allah, maka kemudian Rasulullah cari balik Utsman bin Talha, diminta cari balik Utsman bin Talha, kunci Ka'bah mau diserahkan kembali kepada Utsman bin Talha. Sambil kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha, beliau kemudian berkata, "Man khala'ahu anil Utsman bin Talha faqad asal Abul Qasim." Barang siapa yang sampai hari kiamat mengambil kunci Ka'bah ini dari tangannya Utsman bin Talha, maka dia telah durhaka kepada Muhammad, bapaknya Qasim, salah seorang putranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang juru kunci Ka'bah itu bukannya keluarga kerajaan Saudi Arabia, bukannya Raja Salman atau Pangeran Muhammad bin Salman, tetapi sekarang yang memegang kunci Ka'bah itu keturunannya, cucu-cucunya Utsman bin Talha radhiyallahu anhu. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa ini dan sababun nuzul turunnya surat An-Nisa ayat 58 ini kelak dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan kepada kita umat Islam betapa pedulinya Allah Subhanahu wa taala di dalam hal menjalankan amanah kepada mereka yang ahlinya. Bukan hanya sebatas itu, para ulama bahkan belakangan menyusun kitab khusus yang diberi judul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, perpolitikan di dalam Islam, yang tujuan utama politik di dalam Islam memilih seorang pemimpin, dan itu banyak sekali diturunkan penjabarannya oleh para ulama berdasarkan peristiwa sababun nuzul surat An-Nisa ayat 58 tadi. Contoh, Imam Mawardi di dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah, juga nanti belakangan lahir Imam Abu Ya'la Al-Hambali, mengarang lagi namanya judul kitab Ahkamus Sultaniyah. Imam Ibnu Taimiyah juga mengarang suatu kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Maslahatir Ra'i war Ra'iyah. Semua kitab itu merujuk kepada peristiwa tadi, betapa pentingnya seorang pemimpin di dalam ajaran agama Islam. Bahkan Imam Mawardi sengaja menulis, al-imamatu hiya mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi harasatid din wa siyasatid dunya. Tujuan kita memilih imamah, tujuan kita mencari seorang pemimpin, tujuan utamanya adalah li khilafatin nubuwah, untuk menjalankan kembali misi-misi kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harasatid din, untuk bisa menjaga kelestarian agama Islam. Wasiyasatid dunya, begitu juga bersiasat untuk menciptakan kemaslahatan hidup bagi umat manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pemimpin itu komplit di dalam Islam, bukan hanya mengurus dunia, tapi juga mengurus agama untuk kebahagiaan akhirat umat manusia. Maka oleh sebab itu di dalam semua kitab Siyasah Asy-Syar'iyyah dilarang betul kita memilih seorang pemimpin hanya dengan pertimbangan kemaslahatan dunia saja. Pertimbangan kemaslahatan akhirat juga menjadi salah satu indikator yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita dalam memilih pemimpin. Apalagi jika kita memilih pemimpin tidak berdasarkan dua pertimbangan ini. Tidak karena harasatuddin, bukan karena dia pintar menjaga kelestarian agama. Bagaimana dia bisa menjaga agama kita? Dia saja perusak agama, dia tidak sholat, dia tidak menyantuni anak yatim, dan dia tidak pernah peduli kepada hal-hal yang berkaitan dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita mengharapkan orang ini
bisa menghidupkan misi-misi kenabian dan kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tujuan kita memilih pemimpin bukan hanya pintar urus agama, tetapi juga dia mampu bersiasat untuk menghadirkan maslahat seluas-luasnya bagi umat, sehingga tidak ada yang namanya kemiskinan di tengah umat Islam, tidak ada yang namanya kebodohan di tengah umat Islam. Kenapa? Pemimpinnya tahu membuat kebijakan yang tepat dalam dunia pendidikan, tahu caranya meningkatkan taraf ekonomi kehidupan masyarakat. Apalagi jika kita memilih pemimpin karena uang sogokan yang diberi, itu dosanya dua di dalam agama. Pertama, dosa menerima sogokan. Jelas Rasulullah SAW mengancam ar-rashi wal murtashi finnar, penyogok dan yang menerima sogokan kelak tempatnya di hari kiamat di dalam neraka. Dosa yang kedua, dia tidak taat, tidak patuh kepada perintah Allah. Padahal Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58 memerintahkan saya, memerintahkan Bapak Ibu sekalian untuk menyerahkan amanah kepada mereka yang ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kita semua untuk memberi amanah ini kepada mereka yang punya kapasitas, kepada mereka yang punya pengalaman, kepada mereka yang punya track record baik di dalam memimpin, kepada mereka yang kenal baik dalam menjalankan syariat, kepada mereka yang bisa mengurus dirinya, bisa mengurus keluarganya. Apa yang kita harapkan kepada orang yang tidak bisa mengurus dirinya dan keluarganya? Bagaimana mungkin dia bisa mengurus sebuah negara? Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis sahih datangnya hari kiamat kecil, tanda-tanda datangnya hari kiamat besar. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diinterupsi oleh seorang sahabat. Sahabat ini tunjuk tangan bertanya, "Ya Rasulullah, dari tadi engkau cerita terus tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bagi kami yang paling penting mata sa'ah, kapan tanggalnya datangnya hari kiamat itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kiamat akan datang idza du'iyatil amanah. Jika amanah mulai disia-siakan, jika amanah diberikan kepada mereka yang tidak berhak untuk menyandangnya, jika amanah diobral hanya dengan bayar 50, 100 ribu atau sekemping telur, kemudian kita berikan suara kepada orang tersebut. Rasulullah berkata, idza du'iyatil amanah. Amanah disia-siakan, saat itulah tanggal kiamat sudah dekat. Sahabat ini tidak terlalu puas dengan jawaban Rasulullah, sehingga dia tanya kembali, ingin mendetailkan jawaban Rasulullah. Wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana yang Anda maksud dengan disia-siakan amanah wahai Rasulullah? Maka kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan detail jawaban. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah. Jika satu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka pada saat itu tunggulah datangnya hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, betapa pedulinya Allah, betapa pedulinya Rasulullah kepada masalah amanah ini, sehingga bahkan dikaitkan kesalahan kita dalam memilih seorang pemimpin berarti kecerobohan umat untuk mempercepat datangnya hari kiamat dalam kehidupan kita umat manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, di dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memprediksi apa yang akan terjadi kepada umatnya di akhir zaman kelak. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis kedua ini, sayati 'alan nasi sa'atil khadda'at. Sungguh akan datang suatu masa kepada manusia, di mana di masa itu penuh dengan tipu daya, penuh dengan berita palsu, penuh dengan berita hoax, atau yang disebut oleh sarjana sosiolog
atau kaum antropolog disebut dengan era post-trust, era di mana pasca kebenaran. Kita tidak tahu lagi yang mana yang benar, mana yang salah. Kalau dulu kita mudah sekali membedakan, oh ini orang yang benar, ini orang yang salah. Justru sekarang orang yang jadi panutan dalam satu hari bisa ngomong 2 atau 3 masalah yang berbeda-beda. Sehingga kita tidak tahu yang mana sebenarnya ucapan yang benar dari orang itu. Hari ini dia ngomong tidak mau maju, besok berubah mau maju. Hari ini dia bilang ke timur tidak baik, besok justru dia mengajak umat agar pergi ke arah timur. Nah ini yang disebut dengan post-trust, atau disebut di dalam hadis Rasulullah, sayati ala nasi sa'atil khoda'at, sungguh akan datang suatu zaman kepada manusia penuh dengan tipu daya, penuh dengan berita hoaks, penuh dengan informasi-informasi bohong, sehingga kita tidak tahu lagi caranya membedakan yang benar dengan yang salah. Rasulullah SAW bahkan berkata di dalam lanjutan hadis itu, yu'tamanu fihal kha'in, di masa yang penuh dengan tipu daya itu pengkhianat, mereka yang menyengsarakan rakyat, mereka yang membuat rakyat menderita, mereka yang selalu menabur janji-janji palsu kepada rakyat, justru orang ini yang diberikan amanah. Justru orang seperti ini diangkat menjadi pemimpin. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa yukhawwinu fihal amin, orang yang amanah, orang yang dalam track record kehidupannya tidak pernah berbohong, orang yang selalu berusaha membahagiakan rakyatnya, justru mereka pula yang dikhianati. Wa yusaddiqu fihal kadhib, pendusta yang omongannya tidak bisa dipegang, sehari bisa berubah 2, 3, 4 kali ucapannya, justru ucapannya yang selalu diagungkan, dibenar-benarkan, tidak pernah diprotes, tidak pernah disalahkan, tidak pernah dikritik. Sebaliknya kata Rasulullah, wa yukadzibu fiha shadiq, orang yang jujur, panutan umat, ibadahnya bagus, amal solehnya konsisten, istiqomah, tetapi orang seperti ini di akhir zaman itu didustakan omongannya. Sepertinya Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, zaman itu sudah terjadi di zaman kita hidup. Tapi kita bermohon sama Allah supaya enggak kita yang dimaksud sama Rasulullah SAW, karena itu seburuk-buruknya zaman. Orang tidak bisa lagi mengetahui yang hak-hak, yang salah-salah. Padahal dalam doanya Rasulullah SAW, Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan menilai yang mana yang hak-hak, warzuqna tiba'ah, dan anugerahkanlah kepada kami untuk mengikuti jalan kebenaran itu. Wa arinal batilal batila warzuqna jitinabah, dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan mengenali yang batil itu adalah batil, dan juga rezekikanlah, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk meninggalkan yang batil itu. Karena ini era disrupsi, bahkan kita yang baik, kalau kita tidak pintar membedakan informasi yang benar yang salah, justru kita keterusan mengikuti yang salah. Apalagi orang yang tidak baik, na'udzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu kita bermunajat, kita mohon sama Allah. Meskipun Rasulullah menyebut dan indikasi yang disebut oleh Rasulullah kayaknya banyak terjadi di zaman kita ini, tapi moga-moga itu bukan zaman kita, itu 100 tahun yang akan datang kita sudah meninggal dunia ya, sehingga Allah menyelamatkan kita dari fitnah berita-berita yang tidak benar ini. Dan yang paling parah kata Rasulullah, wa yatakallamu fiha ruwaibidah, di masa itu, di masa yang penuh kebohongan itu kata Rasulullah, akan muncul kaum ruwaibidah, dan mereka akan banyak berbicara nanti kelak kaum ruwaibidah ini. Itu ruwaibidah Bapak Ibu, istilah baru yang dibuat oleh Rasulullah, yang belum ada padanan kosakatanya di dalam bahasa Arab pada saat itu. Sehingga para sahabat Rasulullah bingung.
Apa yang beliau maksud dengan kata Ruwaibidah? Sebagian sahabat tunjuk tangan, memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Manhum Ruwaibidah ya Rasulullah?" Siapa yang Anda maksud dengan Ruwaibidah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Rajulun tafah yatakallamu fi amril amah." Orang bodoh, tidak ada ilmu, tidak ada kapasitas, tidak punya pengalaman, tetapi justru amanah diberikan di atas pundak mereka. Nauzubillah min dzalik. Sepertinya makin nyata seterang benderangnya sinar matahari di pagi hari. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi kewajiban umat Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, kita ini masih dianggap umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang Allah berikan kepada segenap semesta umat manusia. Selama apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama kita masih menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar yang dijalankan dulu oleh baginda Rasulullah, yang dijalankan oleh para sahabatnya, dan juga diwariskan itu kepada kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita ciptakan narasi tandingan, kita ciptakan metode tandingan. Kalau umat Islam itu tidak bisa dibeli dengan 50-10 ribu rupiah. Kita pada tahun ini 14 Februari akan memilih wakil-wakil terbaik kita untuk bisa mengubah nasib umat, untuk bisa mengubah nasib kita sebagai umat dan sebagai bangsa. Tidak mungkin kita bisa mengubah jika kemudian kita tersandra dengan uang 50-100 ribu rupiah satu hari itu, padahal anggaran negara kita jauh lebih banyak daripada jumlah itu. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kelak yang terpilih masih seperti itu saja. Rasulullah sudah mewanti-wanti ini dalam hadis yang lain, kama takunu yuwalla ilaikum, sebagaimana kalian seperti itulah pemimpin yang akan terpilih. Kalau kita masih menerima sogokan, maka jangan heran kita akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang juga nanti akan koruptif, yang nanti akan nepotisme, yang nanti juga akan kolusi. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana doanya Rasulullah, Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangankan Engkau berikan kekuasaan, berikan sultan, berikan otoritas karena dosa-dosa yang kami lakukan kepada mereka yang tidak sayang kepada rakyatnya, tidak sayang kepada umat, dan tidak takut kepada Allah. Semoga kelak pemimpin yang kita pilih termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, sayang kepada kita sebagai rakyatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan tentu semoga menjadi harapan bersama nasihat singkat ini menjadi bermanfaat dan menjadi pedoman kita pada tanggal 14, satu hari tapi menentukan selamanya dalam kehidupan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.